apa kabarnya nih? Luar biasa. Aduh, masih kurang semangat. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan sudah berpakaian dengan rapi. Yang kedua, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, alat tulis, dan pulpen. Yang ketiga, adik-adik bisa persiapkan uangnya untuk kita persembahan dan jangan lupa amplopnya. Yang keempat, adik-adik bisa siapkan hati dan pikirannya. Mari kita dalam saat teduh. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul, apa tuh Kak Monik? Ku mendaki ke Bukit Sion. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Adik-adik, tiba saatnya kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami dapat dibangunkan dan dapat beribadah. Tuhan, jika sekarang kami ingin memulai ibadah kami, tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak yang cinta Tuhan Yesus mengatakan amin. Masih semangat adik-adik yang ada di rumah? Masih dong Kak. Kayaknya masih kurang semangat nih Kak. Yang lebih semangat ya, kita tanya adik sekali lagi. Masih semangat adik-adik yang ada di rumah? Masih dong Kak. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengangkat pujian. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Sejak Ku Kenal Yesus, Hidupku Berubah. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku diberi
kita untuk pisah kelas nih. Tapi sebelum itu adik-adik jangan lupa siapkan hati dan pikiran serta Alkitab dan alat tulisnya. Oke, sekarang mari kita pisah kelas ke kelas PAUD, kecil, tengah, dan besar. Nah, sebelum itu kita mau memuji nama Tuhan lagi nih. Apa tuh judulnya Kak Monik? Judulnya Firman Tuhan Ku Dengar. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Andro. Kali ini Kak Andro yang cerita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat berlimpah sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Tolong Kau berkati agar kami mengerti isi firman-Mu ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, cerita kita hari ini adalah dosa merusak dunia ciptaan Allah yang sempurna. Apa tadi? Dosa merusak dunia ciptaan Allah yang sempurna. Yang terambil dari Kejadian pasal 3. Kejadian pasal berapa? Kejadian pasal 3. Mari kita dengar ceritanya ya. Nah, adik-adik, Adam dan Hawa tinggal dan bekerja dengan senang di taman yang indah yang Allah ciptakan. Allah memberi mereka satu peraturan untuk ditaati. Allah memberitahu mereka bahwa mereka bisa makan buah dari semua pohon. Apa tadi? Mereka boleh memakan buah dari semua pohon di dalam taman itu, adik-adik. Tapi kecuali buah dari satu pohon yang khusus. Allah berkata, mereka tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon apa tadi? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jika mereka memakannya, mereka akan mati. Apa adik-adik? Jika mereka memakannya, mereka akan mati. Nah, suatu hari, iblis, musuhnya Allah, mengunjungi taman itu dengan menggunakan seekor binatang. Itu ular. Apa hewannya tadi? Iblisnya menyamar jadi apa? Jadi ular. Iblis mendatangi Hawa dan mengatakan suatu kebohongan tentang Allah kepadanya. Suatu apa tadi? Kebohongan terhadap siapa? Hawa. Lalu ular itu berkata, kamu tidak akan mati jika kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kata iblis, mencobai Hawa adik-adik. Malahan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, Hawa harus memilih adik-adik. Apakah ia mau mempercayai dan menaati Allah, atau ia mau mempercayai kebohongan iblis dan menaati iblis adik-adik. Nah, sayangnya adik-adik, Hawa memilih untuk tidak menaati Allah adik-adik. Ia mengambil buah itu dan memakannya. Dan ia memberikan sebagian kepada Adam. Adam tidak mentaati Allah dan memakannya juga.
Keduanya telah melanggar perjanjian Allah, adik-adik. Melanggar apa? Perjanjian Allah. Keduanya telah melanggar peraturan Allah. Setelah itu terjadilah perubahan yang mengerikan, adik-adik. Bukannya menjadi bahagia dan sempurna, Adam dan Hawa telah menjadi orang yang berdosa. Orang apa, adik-adik? Yang berdosa. Hati mereka tidak bisa lagi memilih untuk taat, adik-adik, karena hati mereka tidak lagi baik. Hati mereka telah menjadi berdosa, adik-adik, karena mereka telah berdosa terhadap Allah, adik-adik. Adam dan Hawa tahu mereka adalah orang-orang berdosa, adik-adik. Mereka mulai merasa takut dan malu, dan mereka berusaha untuk bersembunyi dari Allah di antara pepohonan di dalam taman itu, adik-adik. Lalu Allah datang ke taman itu dan memanggil, "Adam, di manakah engkau?" Lalu Adam menjawab, "Adik-adik, aku takut karena aku telanjang. Oleh sebab itu aku bersembunyi." Sebelum mereka berdosa, Adam dan Hawa telanjang, namun tidak merasa malu, adik-adik. Sekarang mereka telanjang dan merasa malu, dan mereka telah berusaha menutupi diri mereka dengan daun, adik-adik. Siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu telanjang? Allah bertanya, adik-adik, apa kamu telah memakan dari pohon yang telah aku perintahkan untuk tidak kamu makan buahnya? Adam menyalahkan Hawa yang memberikan buah itu kepadanya. Dan lalu Hawa menyalahkan ular dan bukan dirinya karena apa yang dia telah lakukan, adik-adik. Allah pasti sangat sedih mengetahui bahwa Adam dan Hawa telah melanggar perintahnya, adik-adik. Apa tadi? Allah sangat sedih karena mengetahui bahwa Adam dan Hawa telah melanggar perintahnya. Dunia ciptaan Allah yang amat indah itu tidak sempurna lagi, adik-adik. Dunia itu telah dirusak oleh apa? Dosa. Oleh apa tadi? Dosa. Nah, pertama Allah menghukum ular itu, adik-adik. Bukannya berjalan, ular kini harus merayap, adik-adik. Allah berkata bahwa ular akan memakan debu tanah seumur hidupnya. Allah berkata, Ia akan membuat ular bermusuhan dengan si wanita. Suatu hari nanti, salah satu keturunan Hawa akan mengalahkan ular itu dan merepukannya kepadanya. Allah sedang berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, Allah menghukum Hawa. Allah memberi tahu Hawa bahwa ketika ia melahirkan, ia akan menderita kesakitan. Allah memberitahunya bahwa Adam akan berkuasa atasnya. Tentu saja, Hawa akan senang memiliki anak dan ia akan mengasihi keluarganya. Tapi karena ketidaktaatnya, kehidupannya akan menjadi melelahkan dan sulit, adik-adik. Akhirnya, Allah menghukum Adam. Ia berkata bahwa pekerjaan Adam kini akan menjadi panjang dan berat. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di antara tumbuhan yang akan ditanamnya untuk menjadi makanannya, adik-adik. Dan suatu hari nanti, Adam dan Hawa akan mati. Bukannya hidup di dalam taman itu selamanya, kehidupan mereka akan berakhir, adik-adik. Tetapi ini bukanlah akhir dari kisahnya. Allah memiliki rencana yang indah untuk mengirim juru selamat yang pada suatu hari nanti akan datang ke bumi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari dosa-dosa mereka. Allah akan mengingat janjinya bahwa satu keturunan Hawa akan membereskan segalanya, adik-adik. Inilah cerita kita minggu ini. Sampai berjumpa di cerita berikutnya ya. Shalom. Wah, adik-adik, gimana nih cerita dari kakak-kakak sekolah minggunya? Seru kan? Seru dong, Kak. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik bisa lihat kakak-kakaknya yang di depan, berdiri yang tegak. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita nih. Nah, seperti biasa, adik-adik jangan lupa taruh uang persembahannya di dalam sebuah amplop ya. Nanti tunggu kakak-kakaknya mengambil uang persembahannya ke rumah adik-adik sekalian. Oke, sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin mengumpulkan sedikit persembahan dari kami. Tolong berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik, sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa tuh Kak Monik? Ku beri persembahan. Wah, adik-adik, tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah kita. Tetapi adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Betapa Hebat. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri ya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita, Raja segala raja, amin. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama nyanyikan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua
betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari semua memuji Tuhan. Karena Engkaulah Raja segala raja, Engkaulah Allah yang begitu hebat Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tolong berkati kami ya Tuhan. Dan doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, itu tadi ibadah kita untuk minggu ini ya. Sekarang mari kita menyaksikan berita Glow Kids terkait kegiatan Paskah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.